Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Suryandani, Stanbook A1Q1210171. Saya berasal dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Harul Oleo. Baik, dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang jenis-jenis instrumen non-test. Di sini saya akan ambil satu jenis-jenis instrumen non-test dan saya akan jelaskan. Dan yang saya ambil adalah checklist. Oke, baiklah, saya akan mulai. Pengertian dari checklist. Daftar cek atau checklist adalah alat rekam observasi yang memuat sebuah daftar pernyataan tentang aspek-aspek yang mungkin terdapat dalam sebuah situasi, tingkah laku, dan kegiatan individu atau kelompok. Gibson memandang daftar cek atau rating scale sebagaimana tersirat dari nama itu adalah skala untuk mengukur setiap karakteristik atau aktivitas dari seseorang yang ingin diamati. Menurut Gibson, memandang daftar cek sudah lama digunakan sebagai instrumen observasi oleh para konselor. Daftar cek secara spesifik terfokus pada karakteristik meningkatkan objektivitas pengukur dan memberikan komparabilitas sesama pengamat terhadap observasi yang dilakukan, dan daftar ini lebih mudah digunakan. Ciri dari daftar cek atau checklist. Menurut Anwar, dalam bukunya Pemahaman Individu 2012, ada beberapa ciri daftar cek yang baik sehingga memungkinkan daftar cek dapat difungsikan sebagai alat pencatat yang baik atas hasil observasi dan sekaligus sebagai alat mengumpul data. Yaitu, yang pertama, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, dan yang kedua, direncanakan secara sistematis. Yang ketiga, berupa format yang baik dan praktis. Yang keempat, hasil pengecekan diolah sesuai tujuan. Yang kelima, dapat diperiksa validitas, reliabilitas, dan anemarietian dan bersifat kuantitatif. Ada fungsi daftar cek atau checklist. Sebagai alat bantu observasi, daftar cek memiliki fungsi diantaranya yang pertama, alat pencatat hasil observasi. Meski akhir-akhir ini pencatatan juga bisa dilakukan dengan alat-alat elektronik, tetapi pencatatan dengan memanfaatkan daftar cek. Saya ulang. Yang pertama, alat pencatat hasil observasi. Meski akhir-akhir ini pencatatan juga bisa dilakukan dengan alat-alat elektronik, tetapi pencatatan dengan memanfaatkan daftar cek ini masih sangat diperlukan lantaran tidak semua tempat tersedia fasilitas penunjang penggunaan alat-alat elektronik. Dan yang kedua, memudahkan individu mengemukakan masalah yang pernah dan sedang dialami. Dengan daftar cek, masalah memungkinkan individu mengingat kembali masalah-masalah yang pernah dialaminya. Yang ketiga, untuk sistematisasi jenis masalah yang ada pada individu agar memudahkan analisis dan sintesis dengan data yang diperoleh dengan cara atau alat lain. Dan yang keempat, untuk menyarankan suatu prioritas program pelayanan bimbingan dan konseling sesuai dengan masalah individu maupun kelompok saat itu. Manfaat daftar cek atau checklist. Yang pertama, menggambarkan atau mengevaluasi seseorang, objek atau peristiwa tertentu. Yang kedua, menemukan faktor-faktor yang relevan dengan masalah yang sedang menjadi pusat perhatian. Dan yang ketiga, pencatatan lebih rinci dan sistematis terhadap faktor-faktor yang sedang diteliti. Jenis daftar cek atau checklist. Bertolak dari penggunaannya, terdapat beberapa macam daftar cek yang lazim digunakan. Di antaranya yang pertama, daftar cek perorangan. Daftar cek perorangan adalah daftar cek yang digunakan sebagai alat bantu ketika mengobservasi seseorang. Yang kedua, daftar cek kelompok. Jika daftar cek itu digunakan sebagai alat bantu observasi individu dalam jumlah banyak atau kelompok. Yang ketiga, daftar cek dalam skala penelitian. Daftar cek juga mungkin digunakan dalam skala penilaian terhadap diri sendiri atau orang lain.
Bentuk ini juga sering digunakan dalam skala penelitian diri sendiri atau orang lain. Yang keempat, daftar cek masalah merupakan daftar cek yang khusus disusun untuk merangsang atau memancing pengutaraan masalah-masalah atau problem yang pernah atau sedang dialami seseorang. Daftar cek memiliki kelebihan, diantaranya yang pertama efisien, karena dengan daftar cek termasuk di dalamnya dapat diperoleh banyak data tentang masalah dan kebutuhan siswa dalam waktu singkat. Yang kedua, intensif, karena data problem yang diperoleh melalui DCM lebih teliti, mendalam dan luas. Yang ketiga, valid dan reliable, antara lain karena individu yang bersangkutan mengecek sendiri masalah yang sedang ia alami, di samping jumlah item kemungkinan masalah yang cukup banyak. Selain itu, checklist juga mempunyai kekurangan, yaitu yang pertama, menghambat perkembangan kreativitas pengguna. Hal ini dikarenakan data yang dilihat hanya terbatas pada checklist tersebut. Yang kedua, terbatas pada pengalaman pengguna. Yang ketiga, hanya yes or no question. Yang keempat, tidak dapat mengurutkan skala prioritas suatu bahaya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.